Jadi kita langsung masuk aja ke draft game yang ketiga, game yang terakhir antara Pendekar Esports dan juga Alter Ego X. Ini kalau ngelihat dari pattern match kali ini ya Om. Game 1 Alter Ego X sisi biru menang, game 2 Pendekar sisi biru menang, game ketiga apakah trennya sama? Yap. Kita lihat aja. Tren sama ya, menarik sih. Untuk Karena yang match kali ini. Yang second pick yang kalah ya. Second pick yang kalah dari draftnya mungkin. Padahal biasanya kita kebaca. tahu second pick kan punya strong point-nya adalah surprise pick. Terakhir. Iya, yang bisa dipakai buat ngagetin lawan ya. Ternyata Kufra dengan Hanzo bukan jawaban juga. Sebentar. Apa Fredrin nih? nih. Mau Fredrin kan nih? Karena ada Joy. Nah, apa trade? Bisa trade. Bisa trade ya. Tapi kalau aku bilang sih jangan sih. Penting. Karena Alter Ego X pasti ngambil Joy. Iya, mending Fredrin buy Joy-nya. Mending buy Joy-nya. Iya, karena Pendekar udah nggak ada hak milik untuk mengambil, milik. udah nggak bisa. Udah tidak ada hak milik di sini untuk mengambil Fredrin. Jadi langsung, wah ini sebuah draft yang cukup pinter juga dari Alter Ego X di setup tampaknya oleh Chester. Yap. Nah, ada yang bisa gitu. To me, 1-1. Wow, ini lepas banyak banget. Nah, ini Joy dapet, Fredrin dapet. Ini Alter Ego X kita lihat nih, apakah dieksploitasi atau Global ban ya. global ban-nya dan ya. Iya. Joy-nya sesuai prediksi akan diamankan pertanyaannya Pendekar. Apa yang terbuka? Gift mereka udah nggak bisa pakai. Parsha udah di Glue juga udah nggak bisa dipakai. Ini Pakito. Pakito. Ada Pakito. Pakito kah? Lapu mungkin. Lapu masih bisa mereka ambil sebenarnya. Nanti ya, pick ketiga. Ketiga ya. Ya. Ambil yang aman dulu, yang sekiranya bisa di-secure Alter Ego X. Main sih. Udah mulai banyak. Saya mid laner mereka bisa ambil dulu mid laner ya. Kalau mereka mau nutup mid lanernya ya ambil Faramis. Oke, kita lihat saja di sini ya, Faramis akankah keluar. Selena apa yang Kok aku suka Faramis sih. Faramis ya. Biar mereka bisa sustain aja buat team fight-nya. Terlihat dengan cloud alternya tentunya Pendekar 2 hero Kaja yang terbuka dan juga Moskov akan menjadi pilihan-pilihan 2 hero dari Pendekar. Tampaknya mereka menggunakan waktu loh, berarti mereka skenario-nya mereka masih Banyak ya. rundingin. Banyak ya Masih skenario mereka sekarang. rundingin. Kalau mereka langsung berarti mereka skenario-nya udah terbaca dan Alter Ego X kali ini. Kita lihat 2 pick terakhir sebelum fase ban yang kedua. Tampaknya cukup cepat responnya. Valentina. Bukan Valentina, Bukan. Payback Time. Siapa tuh? Payback Time. Payback sama Yo siapa? Sama Fredrin ya. your Sama team Fredrin is ya. Bukan. Atlas, Iya. Atlas di pick Atlas ini dari kita nebak-nebak dari sound. Kita main nebak suara dan Farsa dan Atlas tampaknya. Itu yang menjadi pilihan Alter Ego X untuk Wah. band terakhir. Seru sih ini sih. Karena kalau yang ditarik Atlasnya gak tumbang, balik lagi nih Fatal Link. Lempar lagi ke atas. Main team fight ini tampaknya Alter Ego X. Ingat setelah level 4. Oh, kalau bukan Fredrin yang di-pick, Joy kemungkinan besar masuk jadi jungler. Oke, Fredrin dilepas oleh Alter Ego X ya. Ini cukup menarik juga ya. Joy nggak mau, mereka nggak mau maksa berarti Joy jungler aja berarti. Ya kalau memang ya dari band nanti di second band mereka bisa flex Joy-nya kan. Bisa main jadi explainer juga. Tapi ada Lunox. Satu hero yang bisa menumbangkan Joy juga dengan Chaos Soul yang ngikut kan. Dia bakal ikut. Benar. Dan ini sebuah respon yang cukup menarik dengan adanya Lunox tentunya. Dengan pilihan-pilihan juga yang sudah ternegasi. Mereka mau nggak mau pick Lunox. Bagus melawan seorang Atlas dan juga menurut aku sendiri lawan Joy emang paling viable, yang paling sakit emang Lunox. Ya dan bahkan Lunox-nya ini bisa kabur nanti dengan Yes. Balance of Order. Kalau memang kenapa-kenapa nih ya. Tiba-tiba ada movement dadakan yang dilakukan oleh Atlas. Dan second band phase. Mestinya mereka ngelimit ini sih udah Fredrin di band 1. Kalau aku enggak sih, lepas Freddy enggak apa-apa. Udah punya Lunox. Oh gitu, mending oke. Tapi enggak. Mereka tampaknya di sini masih entah trauma banget kayaknya ya Pendekar ini. Nggak mau Trauma. lawan Fredrin dan tampaknya Berarti biasa kalau yang di band itu yang hero-hero yang kita trauma ya. biasanya sih Biasa gitu, Om. gitu ya? Biasanya sih gitu Om. Trauma nih lawan ini, 2 kali 3 kali nggak bisa menang, udah ban aja. Biasanya sih kayak gitu. Tergantung game plan juga sih Alter Ego X tetap menggunakan yang namanya memprioritaskan Joy. Dan ini adalah head to head antara Virgi dan juga Revelation di sini Om. Ya, Vicky Rafflesia ya, 2 roamer. your team is Tapi Yuzong bentar-bentar. Kalau kita bicara 2 roamer ini, yang satunya Virgi juga dia bagus banget. Inisiasinya tadi waktu pakai Ruby luar biasa. Ya, Ruby-nya dia. Tapi Rafflesia bisa main agresif. Roamernya dia lebih, menurutku dia bukan
ke arah dari roamer yang memang bisa cover ya. Tapi dia yang initiate. Kayak tadi dia pakai groknya bagus. Kalau dari Kufranya kan ya ini harus pas banget, harus presisi dan one moment. Itu yang susah dicari tadi di game mereka. Game pertama. Itu yang menjadi, makanya kadang-kadang Kufra bisa bilang hit or miss ya itu. Karena kadang-kadang skill satunya kalau kena, Nah, bagus. Anda kan sebagai user Kufra gimana? Iya, begitu. Bener begitu. gak? Emang bener gak kayak gitu? Begitu, dan emang di counter sama Virginya juga bagus. Kalau nggak kena langsung di all in aja. Langsung di all in. Langsung di all, mereka udah tahu nih Kufranya salah miss langsung di all in. Dan itu udah timpang 5 lawan 4 kan udah untung meskipun buang banyak spell. Dan oke, pendekar di sini nge-ban ke arah Brody tampaknya limitasi MM. MM ya. Ego Masih X. ada Melissa. Melissa untuk pendekar ya, untuk Alter Ego X. Alter Ego ada dong. Untuk Alter Ego. Masih ada Untuk Alter Melissa. Ego. Kan sama tuh. Kakaknya tuh Moskov. Lahir duluan di Land of Dawn. Oh iya Ya ya. bener kan, dia keluar duluan. Oke, iya benar. Alter Ego X di sini band terakhir. Apakah Komit Kara X di sini Om? Karena aku ngeliat bisa aja sih. Karena kalau dilihat komposisinya nih kalau aku ngeliat, tapi dari Alter Ego X ini bener-bener Ultimate Reliant. Joy nunggu ultimate-nya, Farsa Feather Strike, Fataling dari Atlas ini juga sangat-sangat bisa dibilang Ultimate Reliant. Jadi team fight-nya heavy, tapi kalau di cooldown Alter Ego X ini nggak bisa terlalu mungkin berbuat banyak. Dan oke, Benedetta berarti Komit Kara XP. Wow. Oke. Bene ya. Kalau Bene-nya di ban, XP-nya memang benar-benar di limit ya sekarang. Tapi untuk siapa nih yang belum lepas, rata-rata kita udah lihat sih XP-nya yang mainnya. Bagaimana kalau Esme sudah waktunya Esme atau Edit XP? Edit atau Esme nih kayaknya. Kalau Alter Ego ya mereka punya si Monster kan. Bisa jadi ada kali. Pas soalnya menurut aku melawan Joy enak juga sebenarnya pakai Esme. Fight for the Dan ultimate. Your team is Hilda. Ya. ready. Ya Hilda flex ya. Ya balik lagi ini masih flex buat pendekar. I mean like Kajanya bisa jadi jungler, ya kan? Hildanya bisa jadi XP. Dan kalau dilihat-lihat ini komposisinya cukup front to back sebenarnya nih Om. Kalau dari pendekar emang mereka lagi racik. Kalau kalian Divine Judgment ada crowd control. Cuman sumber crowd control Divine Judgment menurut aku pribadi kurang sih Om. Karena untuk fight front to back apalagi kadang-kadang butuh lebih dari satu crowd control. Mungkin nanti diamankan di hero terakhir. Cuman kalau benar-benar cuman crowd controlnya adalah Divine Judgment untuk fight, bahkan untuk pick off. Mungkin pick off masih bisa efektif. Cuman kalau untuk fight besar-besaran lawan heavy composition seperti crowd control, seperti ada Atlas, seperti ada kayak gini, pendekar akan semakin sulit untuk melakukan team fight sih kalau menurut aku. Your Ya, team dan bahkan is ada Beatrix ready. sekali Luar sudah biasa. dibuka juga. Nah ini nih, ketika kita buka Hilda terlalu cepat dibandingkan dengan junglernya ya, bisa diantisipasi dengan pilih aja tank. Jadi Hildanya bakal ya udah dia muter-muter Mati gaya. aja. Iya. Mau gimana? Masa mau temenin yang gede-gede gini buat farming Benar, juga benar. kan? Mati gaya nih kayaknya Hildanya, mungkin paling babysit ke arah gold lane-nya dan Bisa. itu menjadi salah satu opsi yang paling efektif gitu. Kalau enggak udah cuman mati gaya di Land of Dawn dan pendekar. Satu hero terakhir. Nah ini kalau mau jungler sulit juga, ya mau gak mau mereka pakai yang tebal. Martis sudah dipakai tadi. Martis akhirnya diambil. Tuh, Gak ada Hayabusa buat lompat. Itu udah nggak bisa diambil ya. Itu udah nggak bisa. Wah ini sebenarnya kalau untuk dari pendekar banyak. Karina ya opsi terakhir sih memang. Oke, ya ini Karina juga baru muncul pertama kali dan Karina akan turun ke Land of Dawn. Ini benar-benar berbeda playstyle. Pendekar mereka lebih main pick off dengan adanya Hilda dan juga Kaja. Nunggu Moskovnya fat baru mungkin cari-cari fight besar, dan Karina juga pick off style. Sementara kalau ngelihat dari Alter Ego X, jelas mereka team fight. Akai, Atlas, Feather Airstrike yang selalu siap. Ini benar-benar perbedaan style yang akan muncul di Land of Dawn di game terakhir ini akan menarik. Cuman aku pribadi lebih ke arah Alter Ego X. Ya Alter Ego mereka secara draft mereka lebih well balance ya. Kayak oke lah di belakangnya mereka punya Parsha, di depannya mereka punya Aka yang bisa nge-cover, belum lagi mereka masih bisa mainin kombinasi. Fatal Link diangkat, Feather Airstrike ada, dan juga masih ada Electric Beats plus Rhythm of Joy. Jadi mereka bisa mengacak-acak kemanapun juga, dan ini tugasnya untuk Imartizi sekarang dengan Hildanya dia. Karena Hildanya ini bakal dipakai sebagai XP laner. Dan Ya. berhadapan dengan monster yang kita tahu, Joy bisa ngedash. Nah. Jadi karena dia punya Rhythm of Joy-nya. Dan ini bakal susah untuk bisa ditangkap, dipegang oleh Hilda. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita lihat akankah Imartizi mampu menahan lane-nya di XP lane atau Joy masih terlalu kuat tentunya di game yang ketiga antara Pendekar Esports dan juga Alter Ego X. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Harus lihat. Iya, langsung dipukul mundur juga Virgi.
Kembali ke belakang dengan perfect match dia. Karena ya Kaja Romer plusnya adalah ya kita tahu itu Kaja dan dia punya defense judgment. Belum lagi dia pakai emblem talentnya ini adalah pull yourself together. Berarti untuk flickernya dia bakal ada di angka 100 second dikit dibandingkan dengan 2 menit ya. Dia nggak perlu menunggu terlalu lama. Oke, kita lihat apakah itu akan selalu dieksploitasi. Betul. Pergerakan di area mid lane. Felicia nggak langsung bergerak ke arah gold lane-nya. Masih membantu speechless clearing. Oh, tidak men. Berusaha memberikan damage ke arah Munster sekali ini. Joy terlalu overextend. Vengeance masih ditahan. Masih penuh kalkulasi. Dan baru di pop begini saja Vengeance-nya di arah atas. Masih bisa survive. Wow. Luar biasa ya. Oh. Dikejar lagi. Martizi membuka. Oh, mas gila ini kalkulasinya luar biasa banget dari Munsters. Ya, dan mau gak mau tapi ya dialah yang terpressure sekarang. Ya. Bisa jadi nih Monster akan kehilangan 1 wave minion kan diberikan ke sana. Langsung dipotong, di cuttingnya sedemikian rupa. Dan pendekar, mereka otomatis sekarang mereka sudah unggul di XP lane. Dan Rex Lona harus recall ke belakang. Sepertinya mananya tidak cukup sama sekali dan Monster berjuang untuk dapetin 1 gerobak terakhir. Masih dapat. Meskipun memang miss untuk 2 minion kecil. Ini tampaknya turtle up, dia belum level 4. Sedikit kerugian ini. Ini kalau ada yang datang ini hilang loh langsung. Jadi ini Rexona rotasinya. Spirit is ready. Belum ada komitmen terima Tizi. Masih bisa ke stun. Turtle mulai dicolek oleh Idaman kali ini. Pergerakan Atlas dan juga KJ di level 4. Mereka yang nge-clear kenapa? Karena mereka nyari level 4 tampaknya. Imartizi kali ini masih mengganggu dan turtle pertama akan diamankan oleh Idaman. Ya, bahkan pressure-nya is on ya kali ini dari MRTZ-nya yang sudah berada di mana-mana juga. 1 lawan 2, 1 lawan 3 bahkan Splitters mengcover dengan Chaos Assault dan ada Fatal Link yang terjadi. Fedon Airstrike Rex Lona free hit dari bagian belakang dan first blood diambil oleh Alter Ego X memukul mundur pemain-pemain pendekar. Sementara untuk di baris depannya masih ada Monster dengan Vengeance yang mengejar Splitters bersama dengan MRTZ dan itu dia langsung dibuka dengan Rhythm of Joy. Belum mendendangkan lagunya dan dia tumbang. Flicker Fataling yang luar biasa Omawa mendapatkan 3 tadi. Tapi tampaknya tidak semuanya tumbang. Hanya 1 member saja yang tumbang, Rafflesia saja. Dan recovery yang baik juga oleh pendekar. Di mana mereka meskipun kena 3 Fataling Flicker. Tapi mereka cepat recover. Mereka cukup mundur, masih bisa menahan. Dan netral objektif yang sangat-sangat baik dilakukan, dieksekusikan oleh Karina tadi tanpa ada gangguan satapan yang baik. Dan lihat di bagian atas Rhythm of Joy. Dibuka terima Tizi karena dalam bush tidak peduli. Cukup tanky. Udah terima aja ya damage-nya. Ya mau gimana, mau kemana juga udah gak bisa kemana-mana. Ya, pakai Purify ya Om, aku baru sadar terima Tizi. Iya dia Purify lagi. Karena sprint ya biasanya. Iya bukan sprint, bukan flicker. Tapi Purify mungkin benar-benar respect dari heavy spin dan juga Fatal Link sih. Oke, Damen masuk Jamet kali ini. Terpaksa menggunakan heavy spin untuk defensive. Hilda mulai masuk. Hildanya masuk dan Akainya kali ini mendapatkan pressure lebih. Masih bisa in time untuk kabur. Dan 1-1 total kill dari kedua tim ini. Ya masih cukup berimbang juga. Rotasi yang dilakukan oleh Immortis ini bagus banget. Dia selalu ngecek di bagian dari purple-nya apa memang sudah ada pemain-pemain dari Alter Ego X yang melakukan farmingan dan potong cutting minion dengan kecepatan dari Hilda. Ini berat sebenarnya buat di bagian top lane-nya dan masih ada electrifying beats yang terjadi di top lane hanya untuk menyelamatkan diri ternyata. Karena masih bisa farming buat Hildanya. Ini benar-benar masih cukup imbang. Kalau misalkan dari segi aspek gold, ruang gerak, dan turtle. Yang kedua tampaknya lagi dan lagi akan dimainkan oleh Karina. Alter Ego X. Meskipun yang tadi aku bilang komposisinya team fight. Lebih balance ya. Tidak terlihat malah untuk turtle take netral objektif malah dimenangkan oleh pendekar. Ya karena pendekar mereka langsung fokus ke 1 hero aja. Mereka punya Hilda, mereka punya Lunox. Fokus ke 1 tumbang 4 lawan 5 tim fightnya bisa jadi swingnya jauh banget ke arah pendekar. Dan itu yang dilakukan secara terus menerus juga. Di bottom lane-nya bahkan Fajri tertekan by Max-nya yang bisa free farm sejauh ini. Karena di tempat ini ada Rafflesia di sana. Kita jarang kan ngeliat Rafflesia. Iya. Kita selalu lebih sering melihat Imartizi yang memang ini selalu nge-proxy minion apapun juga dipotong sama dia. Habis potong ini ambil info dulu ke tengah, ini ada gak ya? Gak ada ya udah gak jadi. Dia selalu gitu mainnya. Dan itu juga memberikan informasi kalau Alter Ego gak ada di atas nih. Mungkin di mid atau di bawah. Dan kita lihat pergerakan 5 member pendekar mulai menyatu ke arah bawah. Lihat rotasi Hilda dari atas sampai bawah nih. Langsung di-connect. Divine Judgment connect. Virgi di sini menerima banyak. Fatal Link tidak connect. Dan 1 roamer juga dihilangkan. Rafflesia dan Virgi sama-sama di take down. Dan ya keuntungan masih imbang.
Iya, itu lebih ke arah play by play yang luar biasa dari Fajr Explona ya. Karena mereka mengcoverkan Hybrid Station plus juga masih ada Feder Airstrike. Tapi sudah masuk Idaman ke bagian bottom lane-nya. Masih survive ternyata dengan Wings by Wings. Masih bisa kabur dengan tactical reposition. Oh sorry, Flicker tadi dipakai oleh Fajri. Wow, ini ya banyak spell yang hilang. Ini Martizi di sini langsung masuk. Monsters menerima kayaknya 2 kali atau 1 kali di situ dive turret. Tapi masih bisa survive dan mendapatkan turret di bagian atas. Oh ya, masih sanggup ya untuk bisa kembali mundur dan bahkan kerugian untuk pendekar di bagian top lane karena turret mereka harus pecah juga di atas sana. Dan turtle kali ini akan spawn juga 2 turtle. Sejauh ini untuk pendekar bisa jadi mereka akan mendapatkan perfect turtle. Ya. Yang cukup menarik ya, ingat Jamet pakai Akai loh Om. Ya. Yang dimana biasanya pakai Akai Assassin. itu netral objektifnya hampir harus objektifnya job desk-nya itu nambah itu netral objektif harus diamankan. Tapi belum ada kontes kali ini Alter Ego tampaknya tidak mau memberikan perfect turtle-nya. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Spare of Destruction sudah dibuka, informasi masuk dan Imartizi hanya akan mengacak-acak sedikit saja dan akhirnya turtle-nya diambil oleh Alter Ego X. Ada Fatal Link yang dibuka bersama dengan Feder Airstrike dan Imartizi dikejar lagi dan lagi. Tumbangnya Rafflesia, berarti ini adalah movement untuk para pemain pendekar. Mereka sudah hilang objektif. Mereka nggak boleh terlalu memaksakan lagi untuk masuk ke dalam. Iya, udah terlalu rugi juga kalah netral objektif dan lihat di bagian bawah Baymax mulai masuk sini. Belum ada damage signifikan, masih hanya sama-sama menunggu opening dari opening. Waduh. Masing-masing tim lihat damage-nya Virgi mulai masuk. Idaman berhasil mendapatkan 1 buah poin kill, heavy spin-nya connect. Idaman tidak bisa pergi kemana-mana, ditukarkan begitu saja. Belum ada re-engage yang berarti dari pendekar. Skill play flicker di match judgment. Masuk ke arah Rexlona dan Rexlona tidak bisa bertahan di Land of Dawn untuk saat ini ditukarkan oleh Speechless. Wow. Dan wow, 2 tukar 2 pada akhirnya. Ya itu Speechless habis kena shutdown juga tadi. Bennett Range yang cukup on point tadi. Bisa dapetin 1. Dan Golden Staff shutdown lagi dan lagi terjadi. Pertukaran golnya Alter Ego X sepertinya mereka cukup unggul dari sisi objektif. Wow, ini benar-benar sama-sama jual beli kill bukan serangan lagi. Dan kalau di bagian tengah mid outer turret sudah hancur. Monsters kali ini terpaksa melakukan dashnya untuk kabur. Pendekar mereka dari segi ekonomi tertinggal sedikit saja. Tetapi tentunya dengan kehilangan mid outer turret ini, ruang gerak mereka akan lebih sedikit terbatas. Yap, lihat top lane-nya kembali ya. Ini kajanya kehadirannya yang... Oh, kelihatan Rafflesia di bagian atas sana, oke. Ya ada surprise attack yang bisa dilakukan juga sembari menunggu untuk flicker ya. Yang kembali bakal terputar atau bisa dipakai nanti oleh Rafflesia. Tapi top lane-nya, usaha untuk mencabut turret ini harus cepat. Dan Hilda, apa yang terjadi tadi adalah Imartizi yang ternyata tumbang. Tapi ditukar dengan 1 arah, ini cepat banget Moskov. Iya, ini adalah sebuah game plan atau approach yang bisa banget dilakukan oleh teman-teman pendekar kehilangan. Dan lihat, mungkin bisa dieksploitasi oleh Alter Ego. Mulai nge-stun ke arah Idaman, mau di OO-in begitu saja, Fatal-nya connect, damage-nya mulai masuk. Rafflesia juga harus sedikit menahan dirinya. Half HP kali ini Lord. 20.000 HP Alter Ego. Akankah mereka melakukan komitmen untuk saat ini? Tidak ada Fataling untuk Virgi. Akhirnya strike keluar karena Idaman. Lihat damage-nya mulai masuk. Ke knock up begitu saja. Retribution. Siapa yang akan mendapatkan Idaman is ready on standby. Retribution tetap akan jatuh ke tangan Idaman. Dan pendekar berhasil mendapatkan Fajri. Ini adalah buah poin comeback. Iya, agak memaksakan ya sebenarnya buat Alter Ego X tadi. Dan efek knock up dari Lord menggagalkan Feather Airstrike juga. Jadi mau gak mau kali ini Lordnya jatuh ke tangan pendekar. Dan kesempatan besar untuk pendekar bisa mengamankan semua objektif. Setelah tadi ya, turret ini masih standby buat Alter Ego X. Sudah mulai pecah 1 demi 1 dan ini bisa dicabut semuanya. Untuk tim pendekar, dari itemnya sendiri Baymax-nya sudah punya item attack speed, bakal mengarah ke Golden Staff. Oh sudah punya Golden ya. Bakal mengarah ke Demon Hunter Sword. Dan DOD bersama dengan Malphite untuk Marksman yaitu Matrix. Jadi ada beda style, sedangkan untuk Akainya mengarah ke Guardian Helm. Menambahkan lagi mungkin HP yang bisa dapatkan untuk sedikit ya lebih tanki di garis depan. Pendekar dengan Lord yang mereka mendapatkan. Ini masih Lord yang pertama sebenarnya sih Om. Cuman kita lihat nih apakah bisa mendapatkan inner turret-nya. Karena di bagian bawah udah dimulai dicicil nih Om. Kurang manage minion yang kurang baik.
Ya, dan juga ini Joy. Ya kan? Ini Joy yang hero yang punya mobilitas tinggi. Jadi Betul. kalau memang mau nge-mirror Joy ini bakal susah sih. Karena hampir nggak ada aspek hero yang bisa mirip seperti Joy. Band yang tadi di band. Dan mereka juga nggak punya hero yang bisa nge-split akhirnya. Kalau tim fight ini bagus buat Pendekar. Nah, ini aku cukup kaget di mana teman-teman dari Pendekar yang crowd controlnya bisa dibilang minim. Malah mengontrol pertandingan Monsters. Pasrah. Mampukah pasrah tampaknya ingin Pasrah. diving. Oh, dia bisa di take down tanpa adanya kill di sini. Yap. Iya, berhasil dia tanpa adanya buah poin kill tambahan untuk Alter Ego X. Sedikit aksi. Wow, kok mengorbankan diri. Ya, lumayan ya dapat kasih orang gold. Benar. Ya, dan kali ini juga sedikit reset positioning dan kita akan menunggu untuk next Lord-nya di mana Lord berikutnya akan punya efek charge dan Moskov-nya di mana untuk Baymax dengan attack speed yang sangat memadai sekali. Sudah lebih daripada cukup untuk melakukan team fight dan team fight kumpul apalagi dengan memiliki Kaja. Ini sangat power untuk Pendekar. Mereka bisa sewaktu-waktu memberikan instant burst ke hero selain Atlas atau Akai. Yang lainnya sekali tangkap bisa dipastikan pasti tumbang. Ini benar-benar luar biasa. Duel beri serangan kali ini bisa dibilang 33.000 gold sudah diamankan oleh Pendekar di sini Om Wawa, dan kalau ngeliat dari spell-spellnya udah aktif semua, berarti sebenarnya secara nggak langsung mereka udah ready fight, tapi mereka tunggu Lordnya hadir. Dan ini dengan adanya 10 semua skillnya resources ada, ini seru banget kayaknya. Wah, tapi Rafflesia terlalu di depan. Ups, masih punya flicker untuk menyelamatkan diri dan heavy spin juga sudah dipakai. Berarti beberapa second ke depan gak bakal ada apa-apa lagi untuk bisa melakukan kontes di Lord yang memiliki charge ini. Di Lord yang kedua, sementara Split masih juga ada monster yang nge-distract pemain-pemain Alter Ego X. Kena 3 member dan say bye-bye ke 1, 2, 3 member. Dari 2 member dari Pendekar, 1 member dari Alter Ego X kali ini. Idaman pemegang retribution-nya. Down, Speechless membuka map. Order of Brilliance, what a timing. Dan teman-teman dari Pendekar tidak mau terlalu gegabah. Ingat, mereka kehilangan retribution-nya. Dua-dua tim ini tidak ada retribution-nya. Mereka hanya bisa mencicil-cicil saja di sini Om Wawa. Iya, atau merapikan yang lainnya. Seperti yang dilakukan oleh monster sekarang. Tetap di bagian lane yang jauh ini ada dia untuk melakukan push lane. Dan pasti dengan Lord yang kedua ya. Dengan 30 ribuan HP yang tersisa juga. Speedless yang hanya akan menggawangi dulu. Hanya akan melihat dan seharusnya dia akan menjadi Lord reset untuk Alter Ego X. Dan itu dia, tapi di bottom lane-nya itu ngeri banget loh. Karena wave mininya selalu jalan. Ini Monsters ini bener-bener ngeselin banget jika kalian berlawan. Lihat, udah di bawah, selalu udah siap. Berarti yang milih bawah bisa tinggal. Dan itu menjadi sebuah PR tersendiri, terutama buat Hilda. Iya, karena yang harus ngebersihin ya mau gak mau Hilda. Dan mereka gak punya siapa-siapa lagi. Experience mereka Hilda yang mau gak mau ya harus nge-mirror experience dari lawannya. Dan kali ini sudah di startnya juga Lord yang kedua juga lebih siap sebenarnya buat Alter Ego. Kalau mereka mau dapetin, tapi Rafflesia kalau memang bisa nunggu untuk flickernya bakal on point juga. Karena yang bisa ditarik itu adalah di belakang Jaman ya semuanya. Lagi sembunyi Rex Lona atau jangan Virgi yang pasti. Fajri Rex Lona target utama. Tapi kalau memang bisa dapetin monster jauh lebih bagus lagi. Itu dia, harus ngambilin booster. Tapi lihat informasi, Virgi, spellnya Flicker sudah aktif. Kita akan sebentar lagi ngeliat Flicker Fataling Play mestinya. Nyawa Lord 15 HP, Suppression sudah mulai masuk ke arah Jamet. Flicker Fatalingnya masuk ke arah 3 member dan dikombinasikan dengan Feather Airstrike. Berhasil mendapatkan 2 Idaman sebelum nyati. Dia berhasil mendapatkan Lordnya. Iya, tapi triple kill diamankan juga. Dan iya, meskipun memang Lordnya diambil oleh Pendekar, tapi ini bisa menjadi one straight push untuk Alter Ego X. 3 pemain tumbang, 5 lawan 2 sekarang. Speechless dan juga Imartizi. Mampukah mereka clear the wave? Lord sudah hadir di area top side. Mereka harus melakukan gambling kali ini. Virgi nge-stun dan say bye-bye to Speechless. Trimartizi korban selanjutnya dan Alter Ego X. Setelah 3 game berhasil menutup series ini dengan poin 2-1. Ya, kemenangan yang cukup tipis ya tadi ya. Karena memang terkesan cukup ya sekali lagi memaksakan dari tim Pendekar untuk mendapatkan Lord. Dan sebentar lagi kita akan melihat item builds dari kedua tim ini tentunya teman-teman. Kita lihat aja nih secara detail Om Wawa apa yang terjadi di game ini. Ya, zoning out yang bagus dari monster ya tadi, dimana dia berhasil untuk selalu split push
ngedistract pemain dari pendekar yang memang tidak punya hero yang bisa melakukan clear wave dengan cukup cepat juga. Jadi dia bebas banget dari untuk monsternya, dia ada di bottom lane-nya dan dorong adalah tugas utama dari dia. Dan Joy dengan mobilitas tinggi, dengan rhythm of Joy-nya ini selalu ya oke lah kita dorong, kita masih bisa sampai depan mulut base dari tim pendekar dan dia masih bisa nge-backupin teman-teman yang lain juga. Jadi itu sangat-sangat cepat sekali dan dengan kekuatan Akai ya ditarik dengan defense judgment ini adalah tank jungler yang dimainkan. Jadi sudah meninggalkan tadi misalnya pakainya dengan hero-hero tipis sebagai jungler ya kan. Kali ini dengan adanya tank yang dipakai oleh Alter Ego X, kalaupun memang bisa ditarik dengan defense judgment, follow up-nya selalu ada. Dan ini yang susah adalah karena ada follow up. Ya. Kalau yang tadi Fajri atau misalnya Parsianya tetap flicker Fataling adalah jawaban semuanya. Karena semua setup kan pasti ada di sekitar dari kajanya. Nah, itu dia yang aku bilang perbedaan playstyle. Karena lihat crowd control dari pendekar itu minim. Cuman mengandalkan Divine Judgment pick off. Mereka ada Hilda, ada Karina, ada Kaja. Sementara heavy team fight composition yang dibawakan Alter Ego memang shaking, gak secara langsung menang. Cuman ujung-ujungnya setelah 15 menit, hampir 15 menit pertandingan itu yang membuat mereka menang. Flicker kombinasi ultimate dari Fataling, ultimate dari Farsa yang membuat mereka memenangkan game kali ini. Iya, tuh setuju banget sih. Karena memang susah ya, hanya dengan mengandalkan defense judgment kalau lagi posisi cooldown, ini mereka bakal berantakan di belakang. Yes. Sedangkan ya dari Alter Ego X mereka punya banyak ya kan. Sisinya mereka punya heavy spin juga jangan lupakan. Dan kita punya post game-nya Fajri Rich Guy. Fajri juga sebagai the carry. Imartizi untuk Sandbag dan ada Virgil untuk Forgotten One. 72.000 damage untuk Beatrix. Cukup dalam dan besar. Apalagi dengan item dia bukan item attack speed tapi memang item dengan full damage dan juga penetration. Ada BOD, ada Melvic Roar tadi dari item build dia juga. Sedangkan dari sisi yang berbedanya Moskovnya gak ada peluang sama sekali ternyata untuk bisa memberikan free hit ya. Karena tiap kali lagi pakai free hitnya datang Atlas. Bener. Ada kena Feather Edge Strike. Dan yang sedihnya damage dealt tertinggi di pendekar itu jatuh ke arah Hilda. Ya, betul. EXP lane-nya sangat disayang. Bukan dari mid lane-nya, bukan dari bot lane-nya, dari Hilda. Ya. Hildanya sebagai XP yang memang dari awal ini Imartizi sebenarnya dia ngasih damage yang besar untuk di XP-nya berhadapan 1v1 dengan monster yang monsternya memang dipaksakan untuk recall dan bahkan gak dapetin 2 minion kecil tadi untuk di early game. Tapi ternyata ya dengan komposisi yang cukup well balanced dari Alter Ego X, ya masuk ke mid game-nya mereka udah mulai enak, late game-nya tambah enak lagi. Itu yang terlihat juga di mana early game masih kiri kanan 50-50 sedikit Alter Ego X, tapi setelah mungkin level 8 kali ya Om rata-ratanya ya, di mana Feather Airstrike-nya udah naik 2 kali, itu lebih impactful lagi, item-itemnya juga udah mulai jadi. Dan untuk MVP nih Om, kalau Om pegangnya siapa? MVP ya, kalau aku mungkin kemana ya? Fajri kah? Ya tetap antara Fajri atau Parsha ya. Oke, apakah Speechless? Apakah seorang Baymax? Atlas Virgi dengan setapan-setapan Fatalingnya berhasil benar-benar membawa teman-teman Alter Ego X ini memenangkan game yang ketiga.